Gimana perasaannya Ahok ya? Ahok ini kan pengen pasti nyagup di Jakarta dan dia capable juga. Tiba-tiba partai kebanggaannya nyalonin Anies, rival abadinya. Bagaimana ini? Simbol anak muda di DKI Jakarta ini yang penting tidak perlu pinter kok. Emang di PKB nggak ada anak muda lain ya yang pantas mendampingi Mas Anies ya Pak Hasbiala? Wah ada, Mas Anies kan sudah dari PKB. Oke. Mas Tidak Anies kita tidak usung ada. dari PKB masa. Apakah tidak masa ada anak dua-duanya muda lain PKB? selain putranya Pak Jokowi, Pak Hasbiala? 1% meningkat penerimaan negara. Tiap 1% itu adalah 15 miliar dolar. Jadi kalau kita bisa... Bapak kok gampang kali berubah ya? Waktu kampanye kemarin, Bapak seperti Robin Hood. Katanya Pak Anies gak haus jabatan. Moncong kuda. Dengerin, itu waktu di debat pertama yang ngomong gak haus jabatan Pak Prabowo, bukan Pak Anies. Itu udah ketahuan banget lu gak nonton debat pertama ya. Udah pasti dah lu kurang literasi banget. Itu aja salah menempatkan kata-kata lu. Yang ngomong Pak Prabowo yang disalahin Anies. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Gimana nih mengenai PDIP yang sepertinya akan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI? Bagaimana dengan Pak Ahok? Sedangkan kita tahu bahwasanya Pak Ahok dan Pak Anies Baswedan adalah rival abadi. Apakah tahun ini mereka akan bersatu atau bagaimana? Karena diisukan Pak Anies dan juga Kaesang akan dipasangkan. Dan tentu ini membuat reaksi banyak publik mengatakan tidak pantas. Bahkan Kaesang tak pantas jika maju di DKI. Karena kita tahu ya track record dari Kaesang sendiri. Beliau tidak punya rekam jejak yang baik. Maksudnya record rekam jejak yang mumpuni gitu loh. Sedangkan Kaesang juga baru masuk PSI berapa hari sudah menjadi ketua umum karena memang beliau anak presiden. Nah teman-teman semua, bahkan dari PKB yang lucunya mengatakan bahwasanya tidak perlu pintar untuk menjadi gubernur. Kan lucu sekali ini. Yang pasti teman-teman semua kita harus mengikuti ya bagaimana pilgub nanti. Begitupun dengan para netizen yang terus bersuara tentang menteri kita yang akan memberikan bansos kepada para penjudi online. Begitupun tentang netizen yang benci sekali dengan Pak Anies dan langsung diskakmat oleh netizen yang lain. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Lagi kenceng banget nih rumor PDIP mau ngusung Anies. Rumor-rumornya Anies jadi cawagupnya itu Prasetyo Edy, ketua DPRD sekarang. Lu bayangin tuh, setahun yang lalu di bayangan terliar kita nggak pernah kebayang tuh. Ada rumornya aja nggak pernah kebayang. Ada rumor PDIP mengusung Anies, nggak pernah kebayang. Nih sekarang setahun kemudian kebalik-balik dunia nih. Ya Anies mah mantap, layak diusung. Cuman gimana perasaannya Ahok ya? Ahok ini kan pengen pasti nyagup di Jakarta dan dia capable juga. Tiba-tiba partai kebanggaannya nyalonin Anies, rival abadinya. Bagaimana ini? Ya masih rumor, tapi kencang juga ini rumornya sekarang. Mas Kaesang tokoh muda dan ketua umum partai. Apa pengalamannya Dan seorang Kaesang Pangarep sehingga pantas diajukan sebagai cawagup DKI mendampingi Anies? Apa pengalamannya menurut PKB? Pengalaman Mas Kaesang, dia sudah jadi ketua umum partai. Ketua umum partai belum ada 1 tahun Pak Hasbiala. Walaupun ada sudah 1 tahun paling tidak. Mas Kaesang ini bisa menaikkan elektabilitas PSI walaupun dari 1% ke 2%. Ini kan pengalaman yang luar biasa, Pak. 1% itu bukan suatu yang dikit, yang banyak menurut kami. Berapa ratus ribu. Nah, simbol anak muda di DKI Jakarta ini yang penting tidak perlu pinter kok. Emang di PKB nggak ada anak muda lain ya yang pantas mendampingi Mas Anies ya Pak Hasbiala? Wah ada, Mas Anies kan sudah dari PKB. Oke. Mas Anies kita usung dari PKB masa. Apakah tidak ada anak muda lain selain putranya Pak Jokowi, Pak Hasbiala? Anies Baswedan maju ke Jakarta. Kecewa anak abah. Ya jelas kecewa lah anak abah. Karena anak abah yang selalu keluar-keluar Anies diakui dunia. Anies tidak haus jabatan. Dengerin ini hai anak abah.
Kalau memang Anies diakui dunia, kenapa nggak go internasional? Orang kalau ngomong ngangong gitu, kagak ada data, kadang kagak jelas gitu ya. Dapat sumber dari mana? Fitnah gitu, fitnah aja gitu. Si bapak ini nih, lu nih ya, ngomong nih. Katanya Pak Anies gak haus jabatan. Moncong kuda. Dengerin. Itu waktu di debat pertama yang ngomong gak haus jabatan Pak Prabowo, bukan Pak Anies. Itu udah ketahuan banget lu gak nonton debat pertama ya. Udah pasti dah lu kurang literasi banget. Itu aja salah menempatkan kata-kata lu. Yang ngomong Pak Prabowo yang disalahin Anies. Mana sih? Lu bilang Anies tuh gelandangan kesana kesini nyari kerjaan. Kalau emang dia sekelas internasional, kenapa dia masih nyari-nyari jabatan? Pak, dengerin ya, moncong kambing. Ya, dari dulu jadi gubernur DKI Jakarta, Anies nggak pernah minta. Ya, nggak pernah minta dia. Dia malah diminta partai-partai. Sampai kemarin jadi capres juga diminta, bukan dia yang minta. Ya, dengerin tuh Pak ya, dengerin. Kenapa dia diminta partai-partai? Karena potensi dia menang itu ada. Ya, menurut survei para partai-partai. Nah, selalu nggak tahu sih Pak ngomongin jauh-jauh politik, tapi nggak tahu kayak gituan. Melas banget gitu, lu melas asli, melas banget beneran dah. Lu bilang Anies masih jadi gelandangan pengangguran. Pak, lu pikir pakai logika. Orang yang pernah berbicara di depan sekjen PBB 2 menit terus diterima, mungkin nggak dia nyari-nyari pekerjaan? Yang ada dia dicari-cari Pak. Ya, sampai sekarang maju pilgub lagi itu diminta, bukan dia yang minta tuh, paham Pak ya. Makanya jadi udah umur segini jangan kebanyakan kemakan hoak. Ya, usahain tuh cari datanya dulu ya. Lu bilang kayak Pak Ganjar dong, ya. Yang mempersilahkan orang lain untuk maju di DKI Jakarta. Pak, gini Pak ya. Pak Anies nggak punya partai, jadi nggak bisa tunduk dengan ketua partai mana. Kalau Pak Ganjar itu kader partai Pak. Jadi keputusan untuk maju di DKI Jakarta itu tergantung keputusan kongres partai dan ketua partai yaitu Ibu Megawati. Kalau Pak Ganjarnya mau, tapi Bu Megawatinya kagak mengizinkan, mau bisa apa? Pikir sampai situ pikir ya. Sayang banget nih, udah umur segini ngomong kenceng-kenceng keras bener, tapi masih buta politik. Nih Pak, ya Pak, saya kasih tahu nih ya. Bapak banggain Ridwan Kamil Pak, ya. DKI 1 nih Pak. Asal Bapak mau tahu nih ya. Saya mau kasih tahu aja biar gak malu-malu banget. Emang saya bangga sih Pak sama Pak Ridwan Kamil gitu, bangga. Karena pembangunannya merata, tapi di seluruh Bandung doang. Karena Jawa Barat itu luas Pak, ya. Nih saya mau kasih tahu sama Bapak ini Pak nih, ya. Tuh Pak, Anies resmikan 2 flyover Bekasi dari dana hibah DKI. Coba tuh bayangin Pak, ya. Flyover aja sampai dihibahin dari DKI Jakarta. Ini gubernurnya siapa sih, nggak fungsi banget gitu. Tuh 2020 ya. Kita lihat 2020 gubernurnya siapa. Nah, ini kan ini junjungan Bapak nih. Tuh, Tahilo Pak. Jadi jangan terlalu percaya diri Pak ya. Malu, bener. Lain kali nih kalau ngomong nih saya dapat berita dari sini nih ya, gini. Terus lu tahu Pak Anies lagi nyari pekerjaan dari mana gitu. Terus lu tahu Pak Anies lagi minta jabatan dari mana gitu sumbernya ya. Ya gue tahu sih kalau orang yang bersuara membela penguasa nggak bakal terjerat hukum ITE juga gitu ya. Cuman ya lebih biar nggak ngebodohin masyarakat aja gitu ya. Semangat terus Pak ya. Walaupun yang diomongin gak jelas. Makan tua. Emang bapak ini nih ya yang berkumis ini kalau ngomong luar biasa sekali ya. Sampai otot lehernya keluar. Sekarang kena tampol dia sama Bang Brengos ya. Keren. Oke, kita lanjut. Menurut saya Pak Jokowi harusnya sekarang bikin perpunya, biar nggak dicurigai anaknya akan jadi gubernur DKI. Sekarang bikin perpu tuh, ganti aja itu. Pak Pilgub itu ditiadakan, biar lebih tenang juga kita. Ide abang soal Pilgub nggak dipilih lagi itu karena tadi Bang, supaya ada karena dia dideklar sebagai orangnya presiden. Ini sekarang gini, gubernur DKI anggarannya 100 triliun, menteri pendidikan anggarannya 300 triliun. Kenapa juga menteri pendidikan nggak dipilih oleh rakyat juga? Dibikin pemilunya, uangnya 300 triliun. Kemenhan. Karena diputuskan bahwa ini adalah alatnya presiden. Gubernur tuh alatnya presiden untuk ngatur daerah, gitu loh. Iya. Biarkan bupatinya yang jago-jago tuh nanti muncul. Makanya bayangan saya, gaji bupati naikin tuh, ya kan? Jangan kayak sekarang 6 juta. Gaji bupati kasih 300 juta, 250 juta paling tidak. Gagah dia kan? Yang gaji siapa? Rakyat. Negara, gagah dia, dipilih rakyat, gaji gede. Nggak akan lagi maling-maling pinggir-pinggir itu. Ini nggak pemilu pilkada, gubernur atau bupati,
kadang-kadang sampai 100 miliar, gaji 6 juta. Sisanya ngambil di mana? Nyopet bos sepanjang tahun. Ini yang ngedit siapa ini? Kok Bung Fahri jadi ngabalin ini? Ya, beliau kalau ngomongin soal korupsi ya keren juga sih emang ya. Tapi beliau bersih nggak, itu yang pertanyaannya itu. Nah teman-teman semua, ini ada berita juga ya mengenai Pak Prabowo dan langsung dikomentar oleh netizen. Kita lihat videonya. 1% meningkat penerimaan negara. Tiap 1% itu adalah 15 miliar dolar. Jadi kalau kita bisa... Bapak kok gampang kali berubah ya? Waktu kampanye kemarin, Bapak seperti Robin Hood yang berupaya keras untuk mensejahterakan warga bangsa ini. Bapak janjikan listrik akan disubsidi, BBM akan disubsidi, transportasi seperti negara lain gratis, pendidikan gratis, yang mau kuliah ke luar negeri difasilitasi, makan siang untuk peningkatan gizi, menyediakan 3 juta rumah dari pesisir, daerah pedesaan dan perkotaan masing-masing 1 juta 1 juta. Kok sekarang Bapak belum lagi mensejahterakan kita-kita ini, sudah mau memeras kita? Pak, untuk menaikkan pendapatan negara itu, di negara yang berkembang, yang bertumbuh ini, harusnya dimulai dengan meningkatkan ekonomi kerakyatan, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan upah, meningkatkan penghasilan, sehingga warga negara mampu memiliki daya beli, sehingga mereka akan menjadi wajib pajak yang baru. Peningkatan jumlah wajib pajak yang baru, nah itu negara kan tinggal memungut saja juga, tanpa perlu harus meningkatkan nilai pajak yang saat ini 11% menjadi 18%. Itu namanya menghisap darah warga yang lagi dalam kemiskinan ini. Pak, bayangkan nih warga negara kita kan yang ada pekerjaan sekarang PHK. Pekerja, jangankan pekerja swasta, pekerja BUMN aja, BUMN banyak bangkrut dan mereka putus hubungan kerja, Pak. Apalagi yang lain. Aduh, kita ini Pak lagi dalam kesusahan. Bapak sudah mikir untuk menghisap darah melalui pajak. Kok beda Bapak? Bapak kok gampang sekali sih berubah dari hero menjadi begajulan preman. Aduh, maaf ya. Enggak, Bapak ini hero luar biasa kemarin. Kita tuh merasa akan mendapatkan seorang pemimpin yang luar biasa, yang mewakafkan dirinya untuk negeri ini, bahkan dengan uang pribadi pun Bapak akan rela untuk memajukan bangsa ini. Tapi kok berubah jadi kayak pemeras pencari pajak dari kemiskinan rakyat yang terhimpit ini. Namanya juga penyesalan, datangnya belakangan. Kalau duluan, itu namanya harapan. Gitu, berarti harapannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, begitu. Berarti orang tersebut mulai berpikir gitu. Jadi bekerja gitu otaknya. Nah, masih banyak juga yang nggak berpikir gitu. Kita doain aja biar orang-orang berpikir semua. Kalau udah mulai berpikir, jadi dia bisa menilai yang baik dan yang salah yang mana gitu. Ya enggak? Ya dong. Ya, benar sekali sih Bang Oblak ya. Mudah-mudahan banyak yang berpikir biar nggak bodoh-bodoh banget lah ya. Dan nanti nih Pilgub DKI ini jangan sampai salah pilih lagi. Kalau sampai salah pilih lagi atau mau disuap ya udahlah kacau semuanya. Karena Pilgub DKI ini juga termasuk nasional ya. Tentu harus dipegang oleh orang-orang yang punya integritas tinggi, yang benar-benar punya track record bagus lah pokoknya.
Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.